nggak mandi 2 hari, wangi nggak kira-kira? Masya Allah. Kemudian kalau minta maaf, fitrahnya Islam diberikan ada laki-laki bulu ketiak, perempuan juga seperti itu. Semakin gondrong itu biasanya semakin harum kan ya? Nggak tahu saya, nggak pernah gondrong-gondrong banget saya, alhamdulillah. Dan itu kita kadang kita cukur, minta maaf. Kalau laki-laki sunnahnya bulu ketiaknya dicabut. Islam mengajarkan sampai sedetail bahkan bulu yang diberikan Allah dalam tubuh kita pun diajarkan bagaimana cara membersihkannya. Kalau ketiak itu dicabut caranya. Tujuannya apa? Biar lebih kuat kelaki-lakiannya. Ustadz dicabut? Iya. Sakit? Iya. Kalau nggak biasa. Tapi kalau sudah biasa gampang. Dicabut. Fungsinya kurang bau badan dan juga semakin laki-laki. Jadi kita nggak boros sama telur bebek, madu, macam-macam. Kuatnya untuk kuat kerja, Bu. Ibu jangan mikir yang lain. Kemudian kemaluan laki bulunya, ini nggak apa-apa saya ngomong begitu ya. Ini ilmu fikih ya. Ya harus saya jelaskan. Laki-laki dulu, perempuan nanti. Kalau laki-laki sunnahnya dikerik, pakai silet. Ya Allah Ustadz, nanti lecet Ustadz. Awal-awal kalau nggak terbiasa ya lecet, lama kelamaan nggak lecet. Tujuannya apa? Menambah kesehatan dan menambah kekuatan kelaki-lakiannya. Jadi kalau macul kuat tuh. Kerja belum sarapan insya Allah kuat. Kerja dari pagi capek, panas, keringat, begitu pulang ke rumah makin kuat. Oh makin kuat dan itu terbukti ilmiah mengatakan seperti itu. Dan kenapa perempuan justru sebaliknya? Kalau perempuan bulu ketiaknya sunnahnya dikerik, tapi bulu kemaluannya dicabut. Ya Allah Ustadz, ini Ustadz sesatkah? Bagaimanakah? Ini ilmu barukah atau bagaimana? Ini fitrah yang diajarkan sama Rasulullah. Hikmahnya banyak sekali. Apa salah satunya? Kalau laki-laki menambah syahwatnya, kalau perempuan mengurangi syahwatnya. Itu ilmuwan baru ngecek sekarang. Dari dulu 1400 tahun yang lalu Nabi sudah membahas. Udah kita nggak usah ngebahas masalah bulu, nanti nggak enak sama yang gondrong-gondrong di sini. Taib, di surga tidak ada ceritanya kita bingung cari cukuran, mau cukur jenggot, mau cukur kemaluan, nggak pakai cukur-cukuran. Kenapa? Nggak tumbuh-tumbuh, bersih terus, wangi terus, clear, nggak ada hitam-hitamnya, bersih, clean, glowing. Iya Kak Ustadz, iya. Lah kok kalau saya lihat sekarang kok keadaannya kok nggak begitu Ustadz? Lah iya mau dibandingkan di dunia sama di surga. Kemudian keadaan di surga, bau mulut tidak pernah ada. Masya Allah. Bangun tidur di surga, kita nggak malu. Karena itu di dunia kalau nguap sunnahnya ditutup. Kenapa? Karena beracun. Bagi orang lain, bagi kita mungkin nggak apa-apa. Terkadang kan juga kita usil, suka ngecek-ngecek ya kadang-kadang ya. Dan kalau nguap pun disunahkannya dibalik tangannya, bukan yang batin tapi yang zahir. Begini nih kalau nguap. Ibu-ibu coba kalau praktek nguap langsung dipraktekkan. Ini ilmu sunnah. Ceramahnya lama sekali. Tapi lebih anjuran lagi, sunnah lagi, at-tatha'ubu minasyaitan kata Nabi. Nguap itu datangnya dari setan. Setan yang bikin. Karena itu sebisa mungkin ditahan. Jadi kalau mau nguap tuh ditahan. Bagaimana caranya? Pernah kan nahan nguap ya? Kalau bisa ditahan lebih afdol, itu sunnah. Tapi kalau sudah nggak kuat, wow dahsyat sudah.
ngantuknya udah pol yang panjang, wow. Nggak ada lagi nanti itu di surga bau-baunya seperti itu. Bahkan pernah diceritakan, dikisahkan, Rasulullah mengkisahkan kalau surga itu nanti bidadarinya ini, bidadari di surga, bidadari ya, kita ngomong bidadari nih, bukan ibu-ibu, bidadarinya. Bidadari surga itu idza nafasat fi ma'il bahri, kalau dia meludah di air laut, bidadari, dia ludahnya bukan ludah yang pakai pemanasan, bukan yang pakai, bukan begitu, bukan. Ludah nafas itu ludah seperti ini. Airnya nggak kelihatan, tapi kalau pakai alat mikroskop itu kelihatan tuh. Cacingnya banyak ini. Bidadari ngeludah sedikit. Kelautan, satu lautan di dunia menjadi manis. Otaknya jangan kemana-mana. Fokus Isra Mi'raj. Kalau bidadari menurunkan selendangnya ini diturunkan sedikit ke muka bumi, lewat sebentar aja, ser, diambil lagi sama bidadari, itu satu dunia seluruhnya harum yang tidak pernah hilang harumnya. Parfumnya ketoknya mahal itu, yang original. Dan sehebat apa parfum di dunia kalau sekali selendang itu dikibaskan di dunia semuanya menjadi wangi. Sak nabire-nabirenya semuanya, pelosok-pelosoknya wangi semuanya. Gak ada lagi orang bau. Itu sekali bidadari kebaskan selendangnya. Saya berdoa saat mendengar pengajian itu, ya mudah-mudahan selendangnya jatuh sekalian. Nah itu bidadari, ya Allah. Pernah ada satu kisah disebutkan oleh Syekh Umar Abdul Kafi. Ini udah 6:30 nih. Nabila sama Timika beda berapa jam kah? Masya Allah. Oh mati baterai. Saya sudah agak khawatir, ya Allah, kesian. Istri saya sendirian, saya pengantin baru soalnya, minta maaf. Ada satu kisah dari Syekh Umar Abdul Kafi. Ini cerita kepada laki-laki yang sabar, untuk mengajarkan sabar. Laki-lakinya sabar, sabarnya laki-laki terkadang itu laki bisa menjadi wali Allah, tapi tidak ketahuan dia itu wali karena sabar dengan istri yang galak. Di sana ceritanya, bukan di sini. Di Nabire nggak ada yang galak. Saya akhirnya senyum terus dari tadi kok. Senyum, enak, ngobrol, nggak ada pengen selesai ceramahnya ya Bu, jangan lanjut. Masya ahli surga ini, nggak pernah marah kelihatan mukanya. Bersyukur jenengan punya istri-istri ini orang-orang soleha semuanya ahli surga. Sekaligus doa ya, mengatakan kepada muridnya yang sabar, yang kuat, sampai akhirnya ente harus kuat dan sabar. Sampai pernah ada cerita, orang itu nanti saat dia mau dimasukin ke dalam surga itu dikawal sama malaikat. Orang yang masuk surga itu dikawal sama malaikat. Malaikat itu kawal memasuk pintu surga, karena pintu surga itu kan berlapis-lapis, dikawal. Ini orang ini yang sudah hidupnya seperti mati rasa. Hidupnya bagaikan tidak hidup. Dia mati rasa sudah. Masuk ke rumah sudah diam aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dapat marah dari istrinya, bangunin suami marah-marah, kasih makan, lempar piring, makan cepat, pulang jam berapa ini, marah terus istrinya. Istri di sana tuh, di mana, di jauh pokoknya, di Nabire nggak ada begitu. Pulang malam marah, Pak jam berapa ini, baru pulang jam segini, segala macam. Sampai ini suami ini sampai mati rasa, kebingungan. Dia bukan takut mau pukul istrinya, tapi dia takut nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau kasar sama seorang wanita. Karena wanita nggak bisa dikasarin. Wanita yang nggak bisa dikasarin memanfaatkan untuk kasarin laki-laki. Di sana, di jauh. Di sini nggak ada.
Sampai akhirnya ini orang udah sabar, ya sudahlah Ustadz, diceritakanlah surga sama Ustadz Umar Abdul Kafi. Wah senanglah mulai laki-laki ini, mulai ada kehidupan sampai di surga. Nanti ente ketemu bidadari, disambut dengan udara yang wangi, dikawal sama malaikat. Begitu ada tabir pertama, ada tabir bahan, malaikat mengatakan ayo silakan masuk, tabirnya dibuka dengan otomatis. Dibuka otomatis, maka di dalam tabir tersebut ada wanita cantik sekali yang sudah menunggu dan menyambut. Silakan, monggo Bapak masuk ke dalam surga. Laki-laki ini bertanya sama malaikat, malaikat ini saya punya istri kah, bisa saya nikah kah? Oh bukan, ini bukan untuk kamu, yang untuk kamu lebih cantik lagi. Oh iya kak, ya jalan-jalan cepat jalan. Jangan lama-lama. Kalau bisa kita naik mobil kah, ojek kah, apakah biar cepat. Masuk sampai tabir kedua, dibilang tabir buka, ini hamba Allah akan masuk ke dalam surga. Begitu dibuka, jumlah wanitanya lebih banyak dan lebih cantik dari yang pertama. Laki-laki ini mengatakan, malaikat, ini sudah toh? Ah bukan. Meno, kau sabar dulu. Aduh, barang bagus begini kenapa masih sabar kak? Ini bukan istri kamu, cantik begini bukan istri saya, bukan. Baru banyak lagi, ya Allah, bukan punya saya, bukan. Sabar kak, tunggu dulu, kita masuk lagi ke dalam. Malaikat ini, jalan lagi, tabir ketiga dibuka, jumlahnya lebih banyak, lebih cantik lagi. Begitu ngelihat yang tabir keempat, ini orang sudah, saya stop mau di sini, tidak mau lanjut. Sudah, ini pokoknya bidadari saya punya istri semuanya. Bukan kata malaikat, tidak mau, pokoknya saya mau sama yang ini. Sabar, ini cuman pengawal. Ini pengawal istri kamu yang bidadari ini loh. Kaget dia, maksudnya bagaimana? Ini cuman pelayan. Bidadari aslinya itu ada di tabir paling ujung, nunggu kamu di sana. Iya kah? Iya. Kok sabar sudah Meno? Aduh cepat sedikit kak, ini sudah tidak cabal ini. Orang ini mengatakan ya mungkin ini apa namanya cerita orang ya sampean-sampean masyarakat di sini yang di Nabire yang masuk ke surga nanti begini. Ini capuna ini. Begitu tabir yang terakhir dibuka, dari jauh ini orang tidak bisa melihat saking bersinar berkilaunya wajahnya wanita tersebut. Malaikat, ya, inikah? Ini sudah kau punya. Ya Allah, cepat sedikit kah? Barang bagus ini. Ini saya po istri, iya. Kau po istri ini sudah. Ini bidadari yang sudah disiapkan Allah. Ya Allah, memang tidak sia-sia saya sabar di dunia ini dengan neraka itu di bawah itu memang cobaan begitu berat, baru sudah marah-marah, anak sudah tidur, kita kasih kode dia tidak paham lagi. Nasib ini memang kasihan. Cepat sudah malaikat, makin dekat, makin kelihatan cantiknya, makin kelihatan keindahannya, makin harum badannya. Sampai ini orang yang diceritakan sama syekhnya terbawa sama keadaannya. Dia kebawa sampai dia ngedengar ceramah itu sampai aduh. Begitu semakin dekat pas dibuka tabir oleh malaikat, ternyata yang senyum adalah istrinya yang di dunia yang menjadi istrinya di akhirat. Muridnya ini dia lempar buku sama Ustadz. Ustadz ini sudah bawa saya ke dunia lain, baru Ustadz bilang itu istri saya yang di dunia. Saya sudah cukup tersiksa di dunia sama dia, baru mau disiksa lagi di akhirat. Ini orang mendengar cerita yang dibayangkan keadaannya di dunia. Padahal bidadari yang begitu indah, begitu cantik, jika pantas dibandingkan sama wanita yang masuk ke dalam surga, istilahnya candaannya ulama, jempol kakinya wanita yang masuk ke dalam surga itu tidak bisa sebanding dengan bidadari-bidadari di surga. Artinya apa? Mau diadu sama muka, jempol saja loh sama bidadari masih bagus jempolnya wanita-wanita ahli
Enggak. Makanya kalau mau bandingkan bapak-bapak, mau lihat, mau tak cari tahu bidadari, lihat jempol istri. Lihat jempol, oh ini bidadari. Enggak bisa kebayang ibu-ibu kok bisa lebih cantik dari bidadari. Iya Ustaz, hidung saya pesek, ini saya enggak bagus. Iya, di dunia, di surga bidadari itu malu hati kalau ketemu wanita masuk surga. Dia nunduk, ya Allah ada yang lebih cantik dari saya, kata bidadari. Iya Kak Ustaz, iyalah orang punya uang aja sekarang laki-laki bisa jadi cantik. Apalagi uangnya lebih, pindah ke Thailand lebih cantik lagi. Ada uang lebih lagi, pindah ke Korea, masuk ke rumah sakit Korea, pulang nggak ketahuan siapa, nggak, jakunnya hilang, suaranya bagus. Laki-laki loh, yang misalnya dulu namanya Agus, tiba-tiba operasi banyak uang jadi Sinta. Masih pakai uang buatan manusia, kita lihat berubah. Yang wanita, ya Allah yang biasa, kalau punya uang, salon lah, pakai itu apa, glowing itu, apalah skincare lah, apa lem Korea kah, apakah. Ustadz, ini muka saya terlalu panas karena saya biasa main di kebun. Ya sudah pakai lem kayu Bu. Habis itu pakai gurinda ngasih biar halus. Wah Masya Allah, orang kalau punya uang bisa ngerubah gigi, bisa jadi putih, bisa nggak? Oh kalau di kota insya Allah nanti Nabire ini kan provinsi bakal berkembang, insya Allah bakal ada salon-salon kecantikan, asal ada uang semuanya bisa jadi bidadari insya Allah. Tapi itu hanya sementara. Ibu-ibu mau dipakai operasi seperti apapun, ibu-ibu nggak boleh masak-masak, bakar-bakar ikan, nggak boleh panas-panasan hadir pengajian kayak sekarang. Kenapa? Pakai plastik, plastiknya meleleh. Kalau sudah meleleh, jangankan bidadari, hantu aja nggak ada yang seperti itu. Jadi ngebayangin surga tuh nggak bisa kebayang, tapi digambarkan. Fikir jadi wanita ahli surga, itu yang paling penting. Sudah di surga, orang bisa bikin orang lebih cantik. Bagaimana kalau Allah yang merubah wanita soleha akan menjadi cantik? Maka laki-laki di dunia melihat istrinya nanti di surga lebih dari 40 bidadari, bahkan lebih cantik dari kecantikan 40 bidadari. Tapi jangan ngebayanginnya sekarang, jangan melihat jempol kaki sekarang, nanti jempol kaki kalau sudah masuk surga. Fokus masuk surga dengan taat kepada suami, hormat kepada suami, suaminya masing-masing tapi ya, jangan suami orang lain. Begitu melihat keadaan surga diperlihatkan, dan Nabi Muhammad juga diperlihatkan tentang kelompok golongan. Dia ini baru menanam panen, hari ini dipanen, besok langsung hari ini menanam bibit, besok langsung panen, besoknya panennya lebih banyak lagi, besok panennya lebih banyak lagi. Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Jibril menyampaikan, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bukan jihad cuman perang sama naik kuda saja. Allahu Akbar, itu juga jihad di zamannya Nabi. Nanti kita jihadnya nanti ketika ada Imam Mahdi. Jangan nunggu sekarang bukan waktunya jihad. Jihad sekarang itu yang dimaksud adalah mujahadatun nafsi, melawan kekerasannya nafsu, dan mujahadah memerangi kebodohan, dan mujahadah dalam membesarkan syiar-syiar agama, mujahadah dalam kebaikan-kebaikan, dan memberikan sarana fasilitas untuk orang beribadah. Itu yang dimaksud oleh Nabi saat melihat peristiwa tersebut. Panennya tidak pernah berhenti. Sekali dia panen, sekali dia menanam, panennya tidak pernah berhenti sampai dia banyak hasilnya yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini buah hasil daripada sedekah jariyah.
Sedekah jariyah, pahalanya besar, sudah disebut sama Nabi Muhammad SAW. Waktunya sudah habis. Sudah hampir jam 3 ya. Ya sudah habis ya. Pak, saya minta maaf. Saya lebih menghormati ibu-ibu. Bukan takut, bukan. Saya lebih menghormati ibu-ibu. Saya potong, saya habiskan cerita ini dengan cerita singkat. Harta yang barokah itu seperti apa? Mau? Pernah dengar nama Siti Fatimah? Pernah? Pernah dengar? Tahu ceritanya? Manusia yang paling dicintai sama Rasulullah, wanita pemimpin di surga. Ibu-ibu mau masuk surga wajib kenal pimpinannya, harus kenal siapa pimpinan wanita di dalam surga. Siapa dia? Yaitu Siti Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, saya cerita cepat saja. Suatu hari ada orang ngetok rumahnya Rasulullah SAW, diketok. Assalamualaikum Rasulullah. Ya, Rasulullah buka pintu. Wahai Rasulullah, saya ini enggak punya makanan, keluarga saya lapar, baju saya tidak ada, saya cuma punya baju untuk menutupi kemaluan depan dan belakang saja. Wahai Rasulullah, kalau memang seperti itu keadaannya, maka saya minta uang. Wahai Rasulullah, saya minta makan dan saya minta baju dan saya minta bekal untuk kasih makan keluarga saya di kampung juga belum makan. Ini orang dulu to the point. Ada apa-apa langsung ngomong. Nah, kalau kita begitu, ada tata krama nggak begitu? Pak Ustadz, saya minta baju, minta makan, minta uang. Pokoknya itu. Titik. Coba diulang Pak, tadi ngomong apa Pak? Ngomong apa tadi? Ini nggak dikenal, nggak tahu datang dari mana, tapi Rasulullah mengatakan, wahai saudaraku, kalau baju saya cuma punya baju satu yang saya pakai ini. Kalau makanan saya juga sama, belum makan 3 hari. Kalau uang saya juga belum punya, tapi jangan kecil hati. Saya utus bapak ke rumah anak saya Fatimah, mungkin dia punya hajat yang bapak butuhkan, pergi ke rumahnya. Rasulullah saat ada orang datang meminta tidak bisa memberikan, tapi tidak mau mengecilkan hatinya. Ini adabnya Nabi Muhammad. Dia sudah minta, jangan sampai kecil hati kalau kita tidak bisa memberikan, tapi arahkan. Contoh datang ke Ustadz, Ustadz minta bantuan ke Ustadz, bilang ya Allah saya lagi tidak mampu, monggo sampean ke siapa sini? Ke Pak Haji. Kata Pak Haji, Ustadz ngoper-ngoper. Sampai ke rumah Siti Fatimah, pokoknya kita belajar dari ilmu ini adab. Kalau ada orang yang minta kepada kita membutuhkan sesuatu, kalau tidak bisa memberi, tolong jangan kecilkan hatinya, arahkan kepada orang yang mungkin bisa memberi bantuan tersebut. Paham? Sampai akhirnya ke rumah Siti Fatimah, diketuk rumahnya, kata Siti Fatimah siapa? Karena Siti Fatimah suaminya lagi tidak di rumah. Sayyidina Ali lagi keluar, jadi mengeluarkan suara dari dalam saja. Adab ibu-ibu kalau suami sedang di luar rumah, kalau tidak ada orang di rumah, kalau ada orang laki-laki walaupun kenal tapi bukan mahram, kalau ngetok pintu cukup bicaranya di balik tembok atau di balik jendela saja. Adabnya seperti itu, tata krama Islamnya seperti itu. Karena kalau dibuka khawatir nanti terjadi fitnah. Di zaman ini orang ngelihat sesuatu dikit saja langsung banyak tafsir, betul nggak? Orang, ibu itu terima tamu laki-laki, suaminya kesian banting tulang kerja, lah ya kok dia selingkuh? Wah, panjang tuh. Di sana ibu-ibu sana tuh, jauh. Di sini nggak ada. Dia kan nggak suka gosip kan? Nggak suka tafsir kan? Iya, sukanya ngaji aja ya. Iya. Sampai ke rumah Siti Fatimah, kata Siti Fatimah, kenapa? Saya diutus sama ayah kamu. Oke baik, mau apa? Saya minta baju, minta makan, minta uang. Siti Fatimah mengatakan kalau baju ada, tapi baju suami saya harus izin dulu. Kalau minta makan, saya juga nunggu suami saya lagi kerja bawa makanan ke rumah. Tapi kalau uang saya juga tidak punya, tapi saya ada sedikit harta yang mungkin bisa bermanfaat.
dikeluarkanlah kalungnya Siti Fatimah. Dikatakan ini kalung ternyata satu-satunya kalung Siti Fatimah yang diberi oleh mendiang ibunya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Satu-satunya perhiasan pimpinan wanita di surga Siti Fatimah, itu pun hadiah dari ibunya almarhumah Siti Khadijah. Diberikan ini, Pak, saya nggak punya apa-apa, cuman punya kalung saja. Mungkin kalung ini kalau Bapak jual bisa menghasilkan uang, Bapak bisa beli baju, Bapak bisa beli makanan, Bapak bisa juga beli bekal untuk orang di rumah. Siti Fatimah karena itu milik dirinya sendiri, jadi berhak memberikan kepada orang lain. Kalau harta milik suami, tidak boleh istri mengeluarkannya, Bu. Betul nggak? Uangnya suami, uangnya istri, betul? Tapi istri tidak boleh menggunakannya tanpa izin suami. Paham? Paham dan mau mengerjakan? Atau fahamnya kerjakannya nanti dulu? Masya Allah, ahli surga paham pasti praktek. Ya. Jadi kalau bapak-bapak pulang, periksa kantong, disimpan, bukan mau mengambil. Bapak habis dapat gajian, jualan laku, dicek kantongnya. Bapak assalamualaikum, masuk rumah. Ayo Pak, mandi Pak, mandi Pak. Dibukain bajunya, bapaknya mandi, lihat. Begitu ada, saya bukan ngambil Ustadz, saya cuma nyimpan. Siti Fatimah hartanya sendiri, ini pengemis orang asing, tidak dikenal ya. Enggak dikenal dari suku mana, agamanya apa, kampung mana, namanya siapa, enggak dikenal. Sama sekali tidak dikenal, tapi lihat didikannya Rasulullah kepada anaknya Siti Fatimah. Ini Pak, ini orang, di pasar, siapa di pasar yang mau beli kalungnya Siti Fatimah anaknya Rasulullah? Sahabat Sayyidina Sa'ad begitu mendengar jeritan orang tersebut, dia datang. Pak, stop, ditutup mulutnya. Pak, jangan teriak. Kenapa kah? Ini kalung siapa? Kalungnya Siti Fatimah. Dari mana kamu dapat? Dikasih sama Siti Fatimah. Berapa kamu mau jual? Saya jualnya 20 dirham. Karena itu cukup untuk saya makan, bawa bekal makan untuk keluarga, beli baju, dan juga cukup untuk menutupi aurat. Orang miskin zaman dulu kalau sudah punya apa yang mencukupi kehidupannya, dia tidak minta-minta lagi. Orang miskin zaman dulu. Wow, sudah lama sudah. Orang miskin zaman sekarang bagaimana? Dikasih uang 100 ribu masih miskin? Dikasih 100 juta masih miskin? Dikasih 1 miliar masih miskin? Kalau ditanya sama orang, Pak Bu butuh duit, jawabnya apa? Pintar. Artinya ibu-ibu nggak ngantuk dan normal. Kalau tiba-tiba dikasih uang 100 juta mau? Tidak. Waduh, bahaya, butuh diruqyah ini. Maka sampai akhirnya begitu diambil sama Sayyidina Sa'ad, diambil, berapa kamu jual? 20 dirham, dikasih 200 dirham. Istilahnya ini jualnya cuma 200 ribu, tapi dikasihnya 2 juta rupiah. Senang ini orang, waduh, istimewa kalungnya anaknya Rasulullah, berharganya luar biasa. Saya cuma butuh 20, dikasihnya 200. Dia beli makanan, dia pulang, dia senang. Dan Sayyidina Sa'ad dipanggil budaknya, tolong ini kembalikan kepada Rasulullah, bilang ini hadiah dari saya untuk Rasulullah, dan kamu budak saya berikan juga untuk Rasulullah. Dia kembali, diketok rumah Rasulullah, ya Rasulullah ini ada hadiah. Rasulullah begitu melihat kalungnya nangis Nabi Muhammad. Kenapa? Teringat Siti Khadijah. Karena dia tahu ini kalung Siti Khadijah, peninggalan satu-satunya yang diberikan sama Siti Fatimah. Dan dia tahu ini kalung berarti dari Siti Fatimah. Dan Rasulullah tahu, nangis Rasulullah tahu. Bukan nyesel suruh pengemis ini ke rumah anaknya, tapi bangga anaknya mau mengeluarkan satu-satunya perhiasan yang dimiliki untuk orang yang tidak dikenal. Bangga Rasulullah. Diterima sama Rasulullah, terus kata budaknya, saya juga dikasih hadiah untuk budaknya Rasulullah.
belum sempat diterima, ini kasih ke Siti Fatimah, dan kamu juga saya hadiahkan untuk Siti Fatimah. Ini belum 5 menit Bu ya, barokahnya harta nih, belum 5 menit. Maka Siti Fatimah diketuk rumahnya. Siti Fatimah, siapa? Saya budaknya Rasulullah. Oh ya, ada apa? Mau kasih